podcast Nostalgia Masa Lalu. Tempat kita ngobrol santai-santai mengenai topik-topik menarik dan inspiratif. Saya Syawa, host kalian pada hari ini, dan di episode kita kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin sering kita alami tapi jarang kita sadari. Yuk kita mulai. Dalam episode hari ini kita akan membahas tentang penyebaran COVID-19 di Indonesia dari mulai pengalaman, tantangan, sampai dengan harapan masyarakat di Indonesia. Virus Corona 19 menjadi momok dunia di tahun 2020 ini, pemirsa. Awal penularan virus ini diketahui dari Wuhan, Cina. Pada tanggal 4 Agustus 2021, Indonesia secara resmi mencatat lebih dari 100.000 kematian akibat COVID-19. Oke, minggu ini kita kedatangan dua tamu spesial yang akan berbicara dengan saya dengan tema COVID-19 pada hari ini. Tamu kita adalah Saudara Rama, yaitu merupakan salah satu mahasiswa yang juga merupakan relawan COVID-19 yang bertugas pada saat wabah COVID-19 ini melanda, dan juga ada Saudara Sandi yang merupakan mantan pasien COVID-19 yang berhasil lolos dari maut. Mari kita sambut Rama dan Sandi. Halo. Halo. Terima kasih Rama dan Sandi telah bergabung dalam podcast kita kali ini. Semoga kita dapat mendapatkan ilmu dan pengetahuan baru tentang COVID-19 pada hari ini. Oke. Sudah siap semuanya? Siap dong. Siap semangat sekali. Badannya harus ini. Oke. Tanpa panjang lebar, mari kita mulai podcast kita kali ini. Kalau begitu, saya langsung aja ke Saudara Sandi ya. Sebagai orang yang pernah terjangkit virus COVID-19, emang betul pernah terjangkit? Betul banget sih, itu merupakan salah satu titik balik buat hidup saya nih. Apalagi kan waktu itu kita kan benar-benar yang tadinya masih bisa bertemu sama orang gitu, dan kita juga masih bisa ketemu langsung, say hi gitu. Tiba-tiba dalam satu waktu pas kita nggak bisa ketemu semuanya. Gitu. Bener-bener rasanya ini banget ya, ada yang kurang gitu. Iya, Kalau ketemu bener. orang, kan manusia kan makhluk sosial gitu. Kalau kita nggak bertemu sama orang, kita juga bakal susah untuk berinteraksi, itu nggak sih? Bener banget Saudara Sandi. Terus pertanyaannya, kapan Anda terkena COVID-19 dan apa gejalanya yang pada saat itu Anda rasakan? Nah, pertama kali itu kena di bulan Oktober 2020. Wow. Lagi tinggi-tingginya itu, bener-bener lagi tinggi-tingginya. Pada keadaannya tuh, jadi aku mau kan sekeluarga itu ketemu sama saudara. Nah, tiba-tiba saudaraku ini terjangkit. Jadi kita satu keluarga itu tiba-tiba langsung PCR, mau nggak mau. Iya, benar. Mau nggak mau, karena daripada menular itu. Nah, sayangnya yang terjangkit positif itu cuma saya. Wow. Cuma saya sendiri, nggak tahu. Mungkin karena imunnya lagi turun, iya. mungkin ya. Mungkin tadi apa sama Gejalanya. gejalanya sih nggak bisa mencium sesuatu gitu, nggak bisa merasakan. Kalau biasanya kan kalau ada yang wangi bau gitu, kita langsung notice. Ataupun kalau lagi makan lidah ngerasa gitu, tiba-tiba itu enggak. Tapi pusing nggak? Pusing sih enggak, dan demam tuh sampai demam tuh enggak, cuma dalam indera penciuman sama hanya aja sih terasa. Lalu apa yang Anda lakukan kemudian setelah Anda merasakan nggak bisa mencium dan lain-lain? langsung ke puskesmas. Oh, kan waktu itu kan ada yang namanya Peduli Lindungi tuh, aplikasi Peduli Lindungi, teman-teman mungkin ada yang lupa nih. Iya. Nah, jadi itu ada nomor call centernya. Gitu. Jadi diarahin langsung ke puskesmas terdekat untuk ada penanganan berikutnya. Terus pernah nginep gitu nggak? Pernah, kebetulan nginepnya itu di Wisma Atlet, teman-teman. Itu keadaannya saya sendiri, satu kamar itu cuma sendiri. Lalu selama 2 minggu, kurang lebih 14 hari ya, 22 minggu itu nggak jalanin karantina sendiri, dan 24 jam per 7 dengar bunyi ambulan keluar masuk dari Wisma Atlet. Itu bener-bener
kayak merasa pusing banget gitu dengar. Jadi mentalnya tuh agak menurun dikit gitu karena udah sendiri 2 minggu nggak berinteraksi sama orang pun, kalau orang cuma sama tenaga medis. Iya, Gitu. benar. Tenaga medis. Itu Terus sih. ada persiapannya nggak sebelumnya kayak siapin baju? Betul, barang gitu? baju. Iya. Kebetulan waktu itu di Wisma Atlet saya nyuci sendiri. Jadi benar-benar bawa baju, ya bawa bajunya itu sama perlengkapan mandi, jelas. Oh. Kayak mau pergi staycation sebenarnya sih. Merinding banget sih. Merinding banget. Karena memang di tahun itu COVID-19 memang lagi tinggi-tingginya dan merajalela ya. Betul. Bahkan ada yang sampai kena meninggal gitu Betul. ya. Tapi Anda akhirnya selamat ya. Alhamdulillah. Kira-kira berapa lama nih isolasi di Wisma Atlet itu? 14 hari sih. 14 hari. Oh, sama di sana gitu. Oke, benar-benar pengalamannya yang sangat menegangkan ya. Kami di sini juga sangat bersyukur teman-teman Anda dapat lolos dari wabah ini, perjuangan yang luar biasa untuk dapat melewati badai ini. Nah, oke, mungkin saya beralih ke Rama. Oke, saudara Rama yang merupakan salah satu relawan COVID-19 ya. Oke, juga pernah ditugaskan di Wisma Atlet Kemayoran ya. Yang juga merupakan pemerhati masalah penyebaran COVID-19 teman-teman. Saudara Rama bisa ceritakan mengenai pengalaman Anda selama menjadi relawan COVID-19 di Wisma Atlet. Baik. Dan apa yang mendasari Anda untuk berani mengambil resiko ini dengan mengurus pasien yang terjangkit virus berbahaya ini gitu. Baik Bos, selama saya di sana, saya melihat itu banyak sekali orang-orang yang terkena virus COVID-19 itu bahkan sampai ada yang mau meninggal itu saya udah nggak tega untuk membantunya, dan sampai itu benar kata si Sandi dari ambulan keluar masuk itu udah sangat ramai sekali, dan di situ pun bahkan dokternya aja udah sampai kewalahan soalnya terlalu banyak yang menumpuk di Wisma Atlet itu sampai tidak bisa jangkau lah. Terus kita juga butuh tempat lain untuk ganti rumah di situ kan, bisa berbanyak uang biar nggak terlalu banyak di situ. Iya. Oke. Menurut saudara bagaimana sih langkah pencegahan penyebaran COVID-19 di Indonesia ini? Mungkin pengalaman Anda kayak gimana gitu waktu menangani pasien COVID-19 pada saat itu? Pencegahannya ya kita pertama mulai memakai masker dan menjauhi orang-orang yang terjangkit virus 19 itu sangat bahaya sekali. Harus pakai masker, terus jaga diri, terus jaga pola makan, kesehatan, olahraga terutama rutin. Dan sih itu Karena penting banget ya memang pada saat itu soal itu ya. Karena memang lagi tinggi-tingginya. Lagi memuncaknya itu tahun itu. Benar. Nah, saya mau tanya nih, apa sih hal pertama yang bisa kita lakukan ketika anggota keluarga kita terkena gejala COVID-19 ini? Yang kita lakukan sih pertama langsung swab ya, waktu itu kan langsung bawa ke puskesmas terdekat, langsung swab, dan itu kita tuh sekeluarga tuh harus swab dan kayak rutin minum obat itu loh, biar tidak vitamin menjaga diri dari ya. Terutama pola makan juga ya sembarangan. Mungkin juga jangan panik gak sih? Ya betul. Salah satunya itu jangan panik intinya kalau kita udah terkena. Iya. Karena kalau kita panik juga pasti malahan kita yang kenapa-napa nggak sih? Ya betul. Kalau sudah makin parah itu. Benar. Saat ini kan kita sudah memasuki COVID-19 dengan varian terbaru yakni A5 dan saya dengar sangat menular. Apa sih gejalanya dan bagaimana kalau ada teman atau keluarga dengan gejala seperti itu? Karena ini gejala baru nih katanya. Gitu. Untuk yang gejala Gejala varian A5 ini, kita tuh pertama harus menjaga imun tubuh ya supaya agak terhindar dari varian itu, dan juga tadi jaga pola makan, kesehatan, olahraga, dan tentunya kita jangan lupa minum obat, vitamin. Pokoknya tentu kita menjaga diri kita lah lebih biar dari sebelumnya. Benar. Oke, mungkin ini masuk ke tahap selanjutnya nih teman-teman, episode tentang harapan. Ini pertanyaannya
berdua ya, kontribusi positif ya berarti. Pertanyaannya, kontribusi positif apa yang bisa kita lakukan untuk menangani wabah tersebut untuk teman-teman? Mungkin kita kasih pertanyaannya kepada Rama dulu. Ya, untuk kontribusinya ke saya untuk penanganan wabah tersebut, ya kita harus menjaga diri dan tentunya kita harus berwaspada di luar sana kalau ada tentang penyakit-penyakit lain yang tentu kita bisa membahayakan diri sendiri lah, jangan sampai menular. Ya, Dan juga terus kita harus jaga pola makan teratur, terus itu Social distancing juga penting nggak sih? betul. Walaupun zaman sekarang memang enggak lagi di zaman itu lagi, tapi kita benar-benar harus menjaga juga nggak sih untuk orang lain. Benar banget. Mungkin gimana kalau menurut Sati sendiri? Mungkin lebih ke arah kita kan banyak dengar nih kayak isu-isu katanya COVID-19 itu bakal kedua lah gitu. Oh, iya, COVID-19 itu katanya tuh. Nah, hoaxnya gitu. Nah, kita tuh jangan gampang percaya gitu teman-teman, apalagi kayak dengar kemarin tuh ada yang bilang COVID tuh mau ada yang kedua lu nanti kita bisa gini-gini. Nah, jangan terlalu terpengaruh dari berita hoax, dari berita-berita bohong gitu ya. Nah, apalagi kalau positifnya lagi mungkin bagaimana cara kita untuk bersikap, tadi betul kata Rahmat, kayak jangan kalau udah sekali kita udah kena tuh jangan langsung nervous gitu kayak karena jangan positif karena itu kan pengaruh sama mental kita sendiri gitu. Betul banget. Kalau kita aja ketakutan, nanti yang orang lain di sekitar kita tuh dampak negatifnya menular gitu. Nah, itu sih menurut saya. Oke, mungkin ada lagi nih pertanyaan dari saya. Menurut Anda berdua ini, mungkin nggak sih Indonesia akan terbebas dari gelombang ketiga COVID ini? Kira-kira kedepannya bakal gimana pandangan Anda? Ya, baik, saya jawab Mungkin Rama dulu. dulu ya. Untuk kedepannya sih mungkin kita akan menambahkan pengamanan agar tidak langsung menyebar virus ya. Jadi kita langsung jaga tentang lingkungan kita supaya tidak dari virus tersebut, dan terutama tuh kita ya itu jangan panik lah kita kalau ada virus tersebut. Dan terus kita harus melakukan kegiatan-kegiatan positif di lingkungan kita. Dan menurut Sandi gimana? Mungkin dari gelombang ketiga mungkin kita kan dulu tuh ramai banget ya kayak vaksinasi gitu. Bener. Pemerintah tuh benar-benar ngenjot buat masyarakat tuh, ayo vaksin gitu. Sampai kabarnya vaksin tuh sampai 4 kali sampai 5 kali gitu ya. Gitu. Ya, ini juga pernah divaksin berarti. Betul. Banyak sekali banyak banget nih berarti. Nah, mungkin dari pencegahannya itu dari pemerintah yang mungkin nggak akan vaksinasi, apalagi kan peneliti pun juga masih terus mengkaji nih kayak COVID itu gimana sih karakternya gitu. Iya, benar. Jadi kita bisa buat vaksinnya gitu buat mungkin bisa mencegah penularan. Lewat dari tadi betul. Nah, udah gitu harus ada pentingnya kayak sosialisasi ke masyarakat langsung gitu. Gimana sih COVID-19 itu penyebarannya, terus kita harus gimana sih kalau udah kena gitu ya. Nah, itu pembelajaran banget ya. Betul banget. Nah, karena itu penting kalau misalnya kan kalau kayak kita tahu kan di Indonesia kan belum banyak yang teman-teman kita yang tersebar internet gitu, mungkin itu pelosok gitu. Nah, kalau misalnya kita hanya digital kan yang teman-teman yang di pelosok tuh kan belum bisa mendapat informasi kayak gini ya. Benar banget. Nah, jadi mungkin pemerintah tuh harus galak banget untuk penyebaran informasi untuk kayak pembelajaran gitu. Jadi nggak hanya di perkotaan aja, tapi di kabupaten seperti itu juga harus didatangi nggak sih? Betul. Menghindari adanya hoax atau berita. Benar. Mungkin juga kalau di dalam kabupaten atau pelosok itu kan belum ada internet dan TV gitu, televisi juga belum ada. Listrik pun bahkan belum ada mungkin beberapa. Benar-benar. Jadi benar-benar pemerintah tuh yang harus fight guys. Betul banget. Oke, mungkin selanjutnya ada pertanyaan dari saya untuk penutup. Oke,
akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum saya mengakhiri podcast kali ini, saya lagi-lagi bertanya kepada kalian berdua. Gimana nih? Apa sih hikmah yang kalian ambil dari perjalanan kalian ini? Kira-kira gimana? COVID-19 ini? Mungkin dari siapa dulu? Dari saya dulu. Oke, boleh. Nah, buat saya sih mungkin lebih ke arah after apa nih? After kena gitu, after terpapar gitu, setelahnya. Nah, karena saya terkena langsung gitu, mungkin pasca trauma tuh pasti ada gitu ya. Stres pasca trauma kayak nggak mau nih sampai sekarang mungkin kayak traumanya tuh nggak bisa ketemu sama banyak orang. Iya. Bahkan pun kalau kita terjangkit nih sendiri, kita harus berjauhan sama keluarga kita sendiri gitu. Bahkan kayak kegiatan-kegiatan di luar pun harus dibatasi gitu. Nah, mungkin lebih ke arah trauma karena hal-hal kecil tersebut kayak bertemu sama seseorang gitu. Ataupun bahkan yang lebih simpelnya kayak kita ngantri di Indomaret gitu, Iya. berjaga jarak. Jaga jarak udah Jaga banget. jarak itu karena itu jadi ada pikiran kayak ini harus benar-benar jaga jarak nih biar kita nggak kena, orang lain pun nggak kena gitu. Bukan jaga jarak jahat. Bukan kalau itu hal yang lainnya. Kalau itu saya tidak pernah mengalami. Oke. Mungkin Rama setelah ini Ya mungkin untuk hikmah dari yang saya dapat setelah menyaksikan hilang beberapa teman akibat COVID-19 dan Ya. keluarga pun terkena COVID-19, itu saya sebenarnya sangat sedih ya, terutama COVID-19 itu kan tersebar hampir setengah Indonesia ya. Dan itu hikmah yang saya ambil dari situ sih, untuk kedepannya mungkin saya akan lebih berwaspada, mungkin banget sih. mungkin tidak Menjaga kesehatan. menjaga kesehatan dan jangan panik itu yang terutama. Dan Benar. untuk habis terkena COVID itu kita harus lebih ke mengatur pola makan, kesehatan selanjutnya. Itu aja sih yang saya untuk hikmah yang saya ambil. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih ya sudah sharing-sharing sore ini, sangat mengedukasi buat kita yang belum pernah kena ataupun kedepannya kalau misalnya nanti Indonesia terkena lagi, jadi ini pembelajaran buat kita kedepannya gitu mengenai kesadaran untuk pentingnya mencegah penyebaran COVID-19 ini, mencegah sebelum mengobati. Betul. Dari episode podcast ini sangat luar biasa ya teman-teman, sangat menarik dan sangat menyenangkan dengan ngobrol dengan Anda kalian berdua, kita sharing-sharing pada hari ini. Kita juga senang untuk sharing-sharing. Oke, terima kasih loh. Oke, itu tadi obrolan kita tentang penyebaran COVID-19 di Indonesia. Semoga episode ini bisa membantu kalian ya. Dan jangan lupa follow podcast ini dan bagiin ke teman-teman semua yang mungkin butuh juga sharing ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya.